Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya adik-adik dengan Bu Afif. Dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan dengan melalui biji. Biji tersebut terletak di dalam bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Apa itu ya adik-adik peristiwa penyerbukan? Masih ingat tidak? Ya, peristiwa penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Pembuahan berhasil jika terbentuk biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Setelah pembuahan selesai, maka mahkota akan gugur dan bakal buah akan tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain rambutan, salak, durian, mangga, dan masih banyak lagi yang lain. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia dan terjadi secara alami, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan melibatkan bantuan manusia. Yang pertama kita bahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan melalui umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma atau akar tinggal, geragi atau stolon, tunas, dan spora. Umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan yang berlapis-lapis, dan lapisan-lapisan inilah yang disebut dengan tunas. Tunas tersebut akan tumbuh membesar, yang disebut dengan siung. Siung inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan bunga lili. Kemudian yang dua, umbi batang. Umbi batang. Umbi batang sebenarnya adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas inilah yang nanti akan menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain kentang dan ubi jalar. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar yang berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan menjadi tunas. Dan tunas inilah yang akan menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain wortel dan singkong. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah sebuah alat perkembangbiakan yang terletak pada kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kumpulan sporangium akan membentuk sorus. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berbentuk bintik-bintik kecoklatan. Individu baru akan terbentuk jika spora pecah dan jatuh ke bawah di tempat yang cocok. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur dan paku-pakuan. Berikutnya, geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang merambat di atas tanah. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk akar dan tunas pada setiap ruasnya. Individu baru tetap berhubungan dengan induknya, tetapi
Tetapi individu baru tersebut tidak tergantung pada induknya karena bisa melakukan fotosintesis sendiri dan menyerap zat hara dari dalam tanah. Sehingga individu baru itu dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan stolon atau geragih antara lain stroberi dan pegagan. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah yang dapat menghasilkan tunas. Dan dari situlah akan tumbuh akar di setiap ruas-ruasnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal antara lain jahe, kunyit, lengkuas. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Perkembangbiakan dengan tunas dibedakan menjadi 3, yaitu tunas batang, tunas daun, dan tunas akar. Yang pertama adalah tunas batang. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang berada di dalam tanah, sehingga akan keluar tunas dari dalam tanah. Dan tunas inilah yang akan menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas batang yaitu pisang dan bambu. Tunas adventif daun yaitu tunas yang tumbuh di sekitar daun, bisa di ujung daun maupun di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sosor bebek. Sedangkan tunas adventif pada akar yaitu tunas yang bisa tumbuh di atas akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akar antara lain sukun, cemara, dan kesemak. Nah, itulah beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang berikutnya kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Antara lain mencangkok, mengenten, stek, dan okulasi. Selanjutnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh pada batang tanaman yang dicangkok. Akar tumbuh yang tumbuh di batang yang dicangkok tadi akan menjadi individu baru. Sifat dari keturunan yang dihasilkan akan sama persis dengan induknya. Kelebihan dari mencangkok ini membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, tetapi kekurangannya sifat dari akar tumbuhan baru tidak sama dengan induknya. Pada individu baru, akar yang dimiliki tidak terlalu kuat. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan mencangkok antara lain jambu, mangga, dan rambutan. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam yaitu dari bagian akarnya, batang, maupun daun. Contoh stek daun yaitu cacar bebek dan begonia, sedangkan stek akar yaitu sukun. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dilakukan pada batang tanaman yang menjalar. Batang tanaman yang menjalar tadi dirundukkan kemudian ditimbun dengan tanah. Maka batang yang dirundukkan tadi akan tumbuh akar dan dapat menjadi individu baru yang bisa dipisahkan dari induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan merunduk antara lain apel dan alamanda. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi adalah teknik menempel sepotong kulit pohon dengan mata tunas dari batang atas yang ditempelkan pada irisan kulit pohon lain pada batang bawah, sehingga dapat tumbuh dan bersatu menjadi individu baru dengan varietas yang unggul. Okulasi dapat dilakukan pada tanaman-tanaman dalam satu spesies.
Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan okulasi antara lain pohon mangga, pohon belimbing, dan pohon coklat. Selanjutnya adalah mengenten atau sambung pucuk. Mengenten yaitu menyambung batang dengan varietas yang sama. Proses yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru yaitu melalui cara penggabungan batang bawah dan batang atas. Jenis tanaman yang bisa dienten berasal dari dua jenis tanaman yang berbeda, namun masih dalam satu keluarga. Contoh tanaman yang bisa dienten yaitu tomat dengan terong. Nah adik-adik, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Tetap semangat dan terus belajar, karena belajar itu menyenangkan. Nantikan video-video pembelajaran lainnya ya. Assalamualaikum.